Radit menyesal karena sudah merahasiakan Akira kepada Mirsa. Karena sekarang Pramana dan Karina memutuskan untuk membawa kabur Akira. Bahkan Radit pun tidak tahu keberadaan Akira setelah ini. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Masih tentang Akira. Kita tahu kalau Mirsa sudah tahu ya guys ya, Akira itu adalah anak kandungnya. Tentu dia sangat amat berharap kalau dia bisa dan mampu untuk mengambil hak asuh dari Akira sepenuhnya. Dia juga tahu kalau Karina itu berbohong tentang Akira. Karena memang Mirsa di episode kemarin sudah melihat kalau golongan darah Akira dan Karina itu berbeda. Karina mempunyai golongan darah O, sedangkan Akira memiliki golongan darah yang sama dengan Mirsa. Di sini tentu Mirsa sangat amat kepikiran ya guys ya. Dia benar-benar sangat amat tidak tenang. Bahkan tidur aja pun dia jadi nggak bisa tidur gitu gara-gara kepikiran terus sama Akira. Yang diharapkan sekarang dia bisa memeluk Akira selayaknya seorang ibu memeluk anaknya, memeluk anak kandungnya. Dia mau hidupnya akan bisa bahagia bersama Akira. Tapi permasalahannya di sini ada wanita yang jauh lebih egois ya guys ya daripada Mirsa yang semestinya harus egois mendapatkan hak yang memang harusnya sudah dia dapatkan, yaitu hak asuh atas Akira. Kita tahu kalau Karina ini benar-benar sangat amat egois. Dia pengen kalau Akira itu tetap menjadi bagian dari hidup dia, menjadi anak dia. Dia sangat amat menyayangi Akira. Tapi ya nggak gitu juga caranya ya guys ya. Kasian loh Akira yang semestinya bisa mendapatkan kasih sayang yang tulus dari ibu kandung dia. Tapi gara-gara Karina yang terlalu egois malah berusaha untuk menjauhkan Akira dari dari ibu kandungnya sendiri. Itu benar-benar hal yang sangat amat menyakitkan dan benar-benar jahat ya guys. Bahkan nih dia nggak mau melihat Akira bisa bertemu dengan Mirsa satu kali pun. Ini sih benar-benar membuat kita tuh jadi kesal banget ya. Ditambah lagi dengan Pak Pramana yang apa-apa tuh kebahagiaan Karina. Padahal dia nggak tahu gitu mana yang benar dan mana yang salah. Yang diketahui Pak Pramana dia cuma ingin melihat anaknya bahagia saja. Emang jahat banget dan terlalu tega gitu ya Pak Pramana ini. Coba aja nanti kalau dia tahu kalau Mirsa itu adalah anak kandung dia. Betapa merasa sangat bersalahnya ya Pak Pramana ini ketika tahu tentang ini semua. Kebayang juga gimana malunya Pak Pramana karena sudah berbuat sejahat itu sama anak kandung dia yang selama ini dia cari-cari. Yaitu Saskia. Ya memang kebohongan Ibu Desi sangat amat berpengaruh juga ke kehidupannya Mirsa dan Pak Pramana ya guys. Karena kan Ibu Desi waktu itu padahal sudah berusaha juga untuk mempertemukan Pak Pramana dengan Mirsa. Tapi melihat Pak Pramana yang sudah menggandeng seorang perempuan yang akan melahirkan, itu tuh membuat hati Ibu Desi sakit banget gitu. Baru juga 2 tahun ditinggal sama Ibu Desi, dan ketika Ibu Desi mau bertemu sama Pak Pramana sudah malah jatuh cinta sama wanita lain. Dan kebayang juga gimana keselnya Karina setelah dia tahu kalau ternyata Pak Pramana ini tidak secinta itu sama ibu kandungnya. Kita bakalan ngebayangin nanti kalau Karina ini marah besar ketika tahu kalau ternyata Mirsa itu adalah kakak kandung dia. Ya memang beda ibu tapi kan mereka sedarah ya dari darah Pak Pramana. Kebayang juga nanti waktu itu kan Pak Pramana dipuji-puji terus nih sama si Karina. Dia bilang kalau Pak Pramana ini sayang banget sama ibunya dan menjadikan ibunya satu-satu wanita di dalam hidup dia. Padahal nyatanya di belakang itu semua Pak Pramana sudah pernah menikah dengan Ibu Desi dan sudah memiliki anak pula, yaitu si Mirsa ini. Kebayang gimana hancurnya hatinya Karina dan betapa malunya Karina setelah dia tahu kalau dia merebut merebut anak dari kakaknya sendiri gitu ya.
Nah, kemudian di episode kali ini yang paling parah lagi, Radit sih kalau menurut Mimin yang mesti bertanggung jawab sekali ya guys ya. Kita tahu kalau Radit ini sangat amat ya bisa dibilang banyak bohongnya. Gara-gara kebohongan dia yang terlalu banyak seperti ini membuat pada akhirnya ya Radit pun akan menyesal. Karena apa? Karena dia tuh kan udah nggak disukai ya sama Pak Pramana dan Karina. Ditambah lagi dengan Karina ini yang sudah sangat amat tidak percaya lagi dengan Radit. Nah, alhasil karena Karina cuma pengen sama Akira doang, dia meminta Pak Pramana untuk membawa kabur Akira. Bukan hanya dari Mirsa, tapi bahkan dari Radit juga. Sementara itu si Nurma sekarang sedang dideketin sama si Sarah. Karena Sarah ini merasa kalau dia harus mendekatkan Kenzo dengan sang nenek. Agar nanti Sarah bisa memanfaatkan kedekatan Ibu Nurma dengan Kenzo untuk bisa menggayat Radit dan bisa menikah sama Radit. Nah, tentu hal ini sangat amat membingungkan sekali ya guys ya. Karena kita udah ngebayangin banget nanti Ibu Nurma tidak peduli sama Akira. Dia akan membiarkan Akira hidup dengan Karina dan Pak Pramana. Karena kan memang dia hanya memanfaatkan Akira doang untuk bisa mendapatkan fasilitas yang baik dan materi yang cukup. Sekarang ketika dia tahu kalau ternyata Sarah itu juga kaya raya dan adik dari Reza, ya tentu dia lebih memilih hidup bersama Sarah. Ditambah lagi dengan Kenzo yang juga anak kandungnya Radit gitu. Jadi dia nggak peduli kalau Kenzo itu kalau si Akira itu mau sama Pramana kek, mau sama Mirsa, dia nggak peduli. Asalkan dia bisa menikahkan Sarah dengan Radit. Setelah ini akan mensahkan hubungannya Radit dengan Sarah agar dia bisa hidup dengan tenang, masih tetap kaya raya karena dibiayai sama Sarah sepenuhnya. Dan nanti dia juga akan berusaha untuk Radit ini bisa merebut harta dan perusahaan milik Reza. Udah kelihatan banget nih alur ceritanya sebenarnya ya guys ya. Walaupun memang untuk dalam waktu dekat ini kita nggak akan ngelihat hal yang seperti itu. Cuma alur ceritanya bakalan mengarah ke sana. Jadi nanti Reza ini bakalan kaget kalau ternyata Radit lah ayah kandung dari Kenzo. Kemudian Sarah terobsesi mendapatkan cintanya Radit. Dia mau Radit ini berpisah dari Karina dan hidup bersama dengan dia dan Kenzo, menikah sama dia dan menjadi papi Kenzo seutuhnya. Dan Sarah pun juga ingin Radit ini melupakan Akira dan tidak akan memperdulikan Akira dan mantan istrinya, mau itu Karina ataupun Mirsa. Tapi di hatinya Radit tentu Radit nggak mau. Radit maunya dia tetap punya hak membesarkan Akira dan mempunyai hak juga membesarkan Kenzo. Dia akan bertanggung jawab atas keduanya. Tapi permasalahannya di sini Radit ya terpaut dengan 3 wanita. Walaupun memang Mirsa sudah bahagia nantinya dengan Reza, tapi dia tentu akan punya tanggung jawab yang besar juga kepada Akira. Jangan sampai dia terputus gitu hubungannya dengan Akira gara-gara keegoisan Karina dan Pak Pramana yang tidak akan mau mempertemukan Akira dengan ayah kandungnya lagi. Jadi ini tuh adalah hal yang sangat amat seru ya guys sebenarnya ya. Cuma ya memang alur ceritanya tidak akan secepat yang kita kira gitu. Karena memang kalau terlalu cepat alur ceritanya ya agak pusing juga nantinya penulis untuk mencari konflik apa lagi nih di sinetron ini. Jadi kalau untuk episode hari ini nih akan menceritakan tentang Mirsa yang pada akhirnya menghubungi Radit. Mirsa cukup marah ya gimana nggak marah ya, karena dia dibohongi lagi gitu sama Radit. Dia ingin Radit ini jujur tentang Akira. Apakah Akira itu anak dia atau bukan? Nah, tapi di sini Radit nggak tahu nih apakah dia mau jujur atau enggak. Mimin sih berharapnya Radit bisa jujur agar Mirsa jadi tahu nih kebenaran yang sebenar-benarnya. Nanti kalau memang Radit tidak jujur ya otomatis Mirsa akan pergi ke makam Khairunisa itu yang dikatakan Radit waktu itu adalah makamnya Khairunisa. Dia akan membongkar makam tersebut dan memang ternyata tidak ada mayat sama sekali di dalam. Dan pada akhirnya hal tersebut akan membuat kecurigaan dari Mirsa juga semakin menggebu-gebu.
firasat dia tentang Akira itu adalah benar, yang merupakan anak kandung dia, dan siap-siap saja nanti Mirsa akan melabrak Pramana dan Karina serta Radit karena sudah tega membohongi dia tentang Khairunisa yang merupakan Akira. Dan sayangnya ketika Mirsa mau melabrak Karina, Karinanya sudah keburu membawa Akira pergi dari Jakarta. Entah kemana dia membawa Akira, karena Radit pun juga dibohongi sama Pak Pramana dan Karina ini. Karena mereka ya nggak peduli tentang Akira, tentang orang tua kandungnya Akira. Yang penting Karina bisa bersatu dengan Akira. Mereka nggak peduli kalau nanti Radit dan Mirsa akan kewalahan untuk mencari keberadaan dari si Akira ini. Tapi Pramana dan Karina sepertinya memang berhasil membawa Akira kabur. Tapi tentunya ikatan batin dari ibu, ayah, dan anak ini pasti akan selalu ada. Nanti Akira kalau nggak nyari Radit, ya dia pasti nyari Mirsa. Dia yang bakalan kabur dari Karina dan Pak Pramana dan akan kembali ke Mirsa. Dan membuat Mirsa nantinya akan berusaha untuk mendapatkan hak asuh sepenuhnya atas Akira. Dan Akira pun jauh lebih memilih untuk hidup bersama Mirsa saja. Dia mau hidup sederhana, dia mau hidup penuh dengan kesederhanaan, canda, tawa yang tidak harus dihiasi dengan uang yang banyak, materi yang berlimpah, karena yang dia inginkan hanya satu, bisa berada di sisi ibu kandungnya. Udah gak sabar banget ya guys ya untuk nonton, oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.